Wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk kita akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang dilakukan di sekolahan. Tapi sebelumnya kita ke materi, kita akan sedikit bergerak-gerak dulu supaya lebih semangat nanti ketika kita membahas tentang materi budaya positif. Ibu Bapak boleh berdiri supaya gerakannya lebih leluasa. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ada yang mau berpendapat? Bu Desi, apakah sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah ya. Bagian mana yang sudah? Bagian apa itu tulisannya? Berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa ya. Jadi anak-anak belajar berpikir secara kreatif ya. Saya ngajar di kelas 1 karena kan anak-anak kelas 1 belum termasuknya belum percaya diri untuk melakukan kreativitas menurutnya masing-masing. Jadi oleh karena itu saya memancing anak-anak supaya mau berpendapat dengan caranya masing-masing gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, saya selama pembelajaran itu sudah menerapkan proses pembelajaran dari olah rasa
dan olahraga tentunya benih, karena saya kan memang guru olahraga. Karena di dalam olahraga itu banyak yang karakter anak yang terbentuk dari sikap tanggung jawab, sikap berani, seperti itu benar. Itu saja. Terima kasih. Cukup dua dulu ya, nanti masih banyak yang harus dimintai pendapat dari Bapak dan Ibu. Jadi pada kesimpulannya kita itu sebagai seorang guru ya harus menuntun, memfasilitasi karena murid itu datang ke sekolah kan untuk niatnya untuk belajar. Mereka datang dengan berbagai perbedaan latar belakang, ya mungkin perbedaan dari segi ekonomi, ya kan, kemudian dari sosial atau mungkin juga mereka dari rumahnya itu tinggal dididik oleh orang tua tunggal, mungkin ya karena mungkin bapak ibunya tidak ada atau seperti ini. Jadi mereka datang ke sekolahan itu, murid-murid datang ke sekolahan itu dengan satu niat untuk mencari ilmu. Dan kita sebagai seorang guru atau sebutnya seorang pamong, ya guru itu menurut Ki Hajar Dewantara itu pamong. Kita itu tugasnya untuk menuntun, ya menuntun murid untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, untuk bisa membentuk karakter murid, kemudian untuk bisa menebalkan laku murid. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan mempunyai kodrat masing-masing. Kita manusia lahir dengan kodrat masing-masing. Dan guru bertugas untuk menuntun supaya kodrat itu berkembang, ya, supaya kodrat berkembang sebagaimana mestinya. Karena tujuan pendidikan itu kata Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Jadi tugas guru menuntun kodrat, segala bentuk kodrat yang ada pada anak supaya anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan dan kebahagiaan, ya. Jadi tugas kita memang cukup berat, ya, karena kita juga belum tentu selamat dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini adalah tugas yang sudah kita pilih, profesi yang sudah menjadi pilihan kita, maka kita harus menjadi guru yang memang menuntun, memfasilitasi anak, menuntun supaya kodrat anak itu tumbuh dengan baik, ya. Diibaratkan, jadi kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya. Kalau petani itu tugasnya, kalau dia sudah menanam benih, dan tugas petani adalah untuk merawatnya. Merawat itu bisa dengan memberi pupuk, kemudian menyirami, apalagi kemudian ya membasmi segala gulma-gulma penyakit-penyakit yang ada di dalam tumbuhan supaya tumbuhan itu tumbuh dengan maksimal. Nah, guru juga seperti itu, ya. Tugas kita adalah memupuk dalam artian kita memberikan pengajaran sebagaimana seharusnya, kemudian kita merencanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa berkreativitas, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka, ya. Jadi kita tidak bisa kan kalau seorang petani menanam jagung, jangan berharap jagung itu akan tumbuh menjadi padi, apalagi duren, ya. Jangan berharap seperti itu, karena kalau kita menanam padi, maka yang akan tumbuh adalah padi. Tugas kita adalah bagaimana supaya padi yang kita tanam itu menjadi bibit unggul, ya, menghasilkan padi yang bagus, yang berkualitas. Tidak berharap anak yang kita didik menjadi orang lain, karena anak itu sudah membawa kodratnya sendiri, ya. Apalagi murid itu katanya sudah semenjak lahir sudah memiliki minat dan bakat sendiri. Yang kadang minat dan bakat itu sudah terlihat, tapi kadang-kadang belum terlihat, ya. Itu tergantung dari kita sebagai seorang guru, ya. Kalau menurut teori gunung es, karakter atau yang nampak pada murid, sebetulnya bukan hanya murid, tidak semuanya. Yang nampak di permukaan itu hanya sepersekian saja, hanya 12%. Tapi yang lebih dalam, yang belum terlihat, yang mesti kita gali itu ada 88%. Jadi tugas murid itu seperti itu, jadi bukan tidak hanya melaksanakan rutinitas masuk ke kelas
bla bla bla, ngasih ini matematik hari ini gitu kan. Padahal di dalamnya itu kita harus banyak berbuat, terutama bagaimana kita menumbuhkan karakter. Ya. Nah, menumbuhkan karakter ini ya, harus mulai dilakukan dengan pembiasaan. Ya, kita sudah menerapkan yang namanya 5S, ya kan? 5S apa itu? Mudah, putar, Sapa, salam, senyum. Salam, senyum, santun, sopan. Iya. Terima kasih Bunda. Jadi kita sudah membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, santun 5S. Itu juga bagian dari budaya positif. Kemudian kita juga di dalam keseharian membudayakan 4 kata ajaib. Ya, 4 kata ajaib yang pertama. Terima kasih. Tolong. Maaf. Satu lagi. Permisi. Kan ada lampunya dan itu harus kita ajarkan ke anak supaya anak mudah untuk menghafal, mudah untuk mengingat. Dengan begitu akan mudah untuk menerapkannya. Ya. Coba ibu-ibu dinyanyikan lagunya. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau